HP murah, desainnya sekarang cakep-cakep ya. Untuk speknya juga menggiurkan gini. Mantep banget dah. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Bang Tekno mau unboxing smartphone lagi, harganya di bawah 1,5 juta, tapi speknya mantep banget. Dari Infinix, ini dia, Infinix Hot 50i, Infinix Hot 50i, harganya di bawah 1,5 juta, kamu bisa cek link di deskripsi video. Pokoknya di harga segini, ini tuh kalau ngeliat spesifikasinya ya, worth it banget. Udah berasa menang banyak gitu. Oke, kita bahas bareng kenapa saya bilang tadi itu menang banyak gitu ya. Pertama, dengan harga di bawah 1,5 juta, dia tuh dapat jaminan 48 bulan atau 4 tahun nggak pakai lemot ini HP kalau dibeli. Yang kedua, storage-nya gede 128 GB dan RAM-nya 6+6, 6 GB RAM ya. Layarnya juga udah layar 120 Hz, udah punch hole. Terus dia juga dual speaker. Gitu aja udah wah banget HP di harga 1,5 juta. Kalau lihat sampingnya sini, tuh dia udah tahan air ya, IP54 kalau nggak salah, ini tahan hujan. Dia juga udah punya sensor NFC, sensor penting nih buat yang kerja di kota. Terus juga kita dapat bonus ya dari Smartfren 33 GB tiap bulan, tapi harus ngisi 25.000 tiap bulan. Pulsa tetap utuh setelah bonus diterima, ini selama 24 bulan ya, jadi lumayan banget nih, nggak perlu beli kuota lagi. Dan ini garansinya kamu bisa lihat sendiri ya, saya deketin nih, garansinya 15 bulan. Tandanya Infinix tuh pede banget ya sama kualitas HP-nya ini. Masih garansi panjang banget. Spesifikasi unggulan lainnya kamu bisa lihat di sini. Dia nge-charge udah 18 watt. Kamera utamanya 48 megapiksel pakai sensor Sony dengan kamera selfie 8 megapiksel. Dan mendingan kita unboxing dulu ya. Kita lihat isinya apa aja. 1,5 juta dapat apa aja di dalam kotaknya ini. Oke, di dalam kotaknya kita dapat HP-nya ya. Ini masih diplastikin HP-nya. Kita bahas nanti. Kemudian di kompartemen berikutnya ada buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi di sini. Ada perdana dari Smartfren nih. Total kuotanya 792 GB. Wih, banyak banget ya selama 24 bulan. Ya, kalau SIM card ini selalu diisi ulang selama 24 bulan ya. Tiap bulannya 25.000. Bisa dapat nih segini totalnya untuk kuotanya. Lumayan sih. Dan berikutnya kita juga masih dikasih casing nih. Casingnya bukan soft case tapi dia modelnya hard case ya. Terbuat dari bahan mika. Transparan, agak-agak butak gitu warnanya ya. Kece sih, bikin HP tuh tetap kelihatan keren ya, tapi ini kalau mika kayak gini biasanya gampang patah. Jadi saya saranin kalau udah dipasang casingnya jangan dilepas lagi, pasang lagi, lepas lagi, pasang lagi, karena bakalan ini gampang patah nih bahan mika. Kemudian tentu aja dapat kabel charger ya. Kabel chargernya ini panjangnya standar ya, USB A atau USB-C. Kita juga dapat charger adapter, masih dapat charger, masih ada chargernya. Dan ini chargernya outputnya 18 watt ya, 9 volt 2 ampere. Dan terakhir nih, kita masih dikasih, tentu aja nih, biasanya penting, karena murah banget ya, jadi penting harus ada SIM card ejector. Bentuknya kayak gini, sederhana banget. Baik banget ya, harga di bawah 1,5 juta, spesifikasinya mantep, masih dapet charger, masih dikasih casing, jadi nggak perlu lagi repot-repot nyari-nyari casing habis beli HP. Oke, sekarang kita lihat smartphone-nya ya, masih diplastikin, kita buka bareng-bareng. Ini kelihatan banget di plastiknya aja keren. Wih, nyala, mantul banget. Wih, udah kayak dari bahan kaca, udah kayak frosted glass gitu nih. Bodinya masih bahan polikarbonat ya, berasa polikarbonatnya. Tapi ini efeknya tuh mirip-mirip kayak bahan kaca gitu. Asli ini kelihatan mewah banget, dan desain kameranya juga kelihatan kayak bukan HP murah gitu ya. Bukan boba-bobaan lagi, bukan ala-ala boba iPhone yang biasa HP murah gitu. Dan ini mirip-mirip ya sama kayak Infinix Smart 9 yang kemarin saya unboxing gitu ya. Desainnya itu bener-bener desain yang naik kelas kalau saya bilang nih untuk Infinix HP-HP harga murahnya. Asli ini desainnya cakep banget. Kalau kita lihat lagi ya, di sisi samping kanan sini ada tombol volume dan tombol power. Di mana tombol powernya jadi satu ya, sama sensor sidik jari. Di sisi atas sini ada grill speaker ya, karena ini HP udah dual speaker. Di sisi samping ada slot kartu, di mana slot kartunya ini udah triple slot. Saya nggak perlu buka ya, saya kasih tahu aja. Ini udah triple slot, bisa dual SIM plus micro SD barengan. Dan di sisi bawah sini kamu bisa lihat dia masih punya port audio 3,5 mm ya. Ada lubang mic, port USB-C, dan juga grill speaker. Ini secara desain benar-benar berasa naik kelas ya, kayak bukan HP harga 1 jutaan. Dan untuk tampak depannya kayak gimana? Sekalian saya setting-setting dulu dan install beberapa aplikasi. Dan kayak gini tampilan dari Infinix Hot 50i tampak depan ya. Layarnya udah kece banget. Udah pakai layar punch hole, dan ini refresh rate layarnya udah 120 Hz. Nanti kita cek ya. Kamu bisa lihat nih, layar punch hole dengan bezel kiri, kanan, dan atasnya tuh nggak tebal.
Sisi bawahnya juga udah nggak tebal banget, walaupun nggak bisa dibilang ramping ya. Kalau kita masuk ke menu setting di sini, terus kita lihat di sini untuk displaynya ya, display and brightness, kita bisa lihat untuk screen refresh rate-nya dia tuh bisa kita pilih ya, 120 Hz aja, 90 Hz aja, atau 60 Hz aja, bisa dikunci tuh. Atau kita bisa pilih yang auto. Balik lagi ke menu setting, kalau kita lihat my phone di sini, untuk layarnya sendiri di sini dibilang dia 720p, artinya dia belum Full HD ya, masih HD aja. Dan ini Android-nya udah Android 14, bukan Android Go, tapi udah Android yang full edition. Untuk sensor-sensor dia juga udah komplit ya, dia udah punya sensor NFC, tadi dilihat di kotaknya. Terus untuk sensor dasar lainnya kita bisa lihat di sini ya. Dia tuh udah komplit, sensor cahaya punya, jadi kecerahan layar otomatis bisa berjalan dengan baik. Dia punya gyroscope sensor juga, walaupun saya belum tahu nih hardware atau software, tapi kalau ngeliat harga biasanya software. Dan dia juga punya sensor magnetik, jadi HP ini bisa fitur kompas. Jadi buat driver ojol yang cari HP harga murah dengan memori lega ya, storage-nya 128 dan RAM-nya 6GB, ya ini bisa jadi pilihan. Sementara di sektor performa, HP ini tuh pakai Helio G81 ya. Kalau secara angka, berdasarkan Antutu, skornya 258 ribuan lebih. Hampir 260 ribu. Dimana skor segini tuh kalau buat main game harusnya udah enak. Tapi di sini saya nggak kasih lihat ya buat main gamenya pengalamannya kayak gimana. Paling saya kasih settingan grafisnya aja ya, yang support di HP ini kayak gimana. Kalau buat main gamenya nanti aja kita di video reviewnya. Kalau untuk main game PUBG Mobile, untuk settingan grafisnya, dia tuh bisa support mulai dari Smooth Ultra nih kalau nggak salah di sini. Terus Balance Ultra, dan juga maksimal di HD High. Dan untuk defaultnya sendiri ya, pada saat baru diinstal nih dia langsung di HD High kayak gini untuk settingan grafisnya. Sementara kalau buat game Mobile Legends, kamu bisa lihat untuk settingan defaultnya dia di High. Tapi kalau untuk settingan grafis maksimal, dia udah di grafis Ultra. Walaupun untuk frame rate-nya dia masih di High aja. Settingan frame rate super atau ultranya belum ada. Nanti ya kita bahas secara detail untuk pengalaman main gamenya kayak gimana. Karena seharusnya untuk Helio G81 ya, dengan RAM 6GB buat main game harusnya udah enak. Sekarang kita coba lihat untuk kameranya nih. Kameranya udah pakai kamera Sony. Pertama kita coba kamera utamanya ya. Ini untuk fokusnya cepat dan shutter speednya bisa kamu lihat dia lumayan cepat ya. Kita coba lagi untuk yang satu lagi di sini. Tuh, shutter speed dan fokusnya lumayan cepat. Terus kalau kita coba buat foto ini ya. Ini ada TWS harga 500.000, ini murah 500.000 tapi dia udah ada ANC-nya. ANC-nya kencang lagi, mantap. Nih, TWS-nya. Kiceye, saya udah pernah bahas nih di YouTube. Gimana untuk hasil foto kamera utamanya? Sekarang kita cobain buat kamera depannya yang 8 megapiksel. Shutter speed-nya cepet ya, dan kamu bisa lihat untuk tone warnanya sih berasa kuning ya. Sekarang kita cobain untuk mode potretnya. Kayak gitu tuh hasilnya untuk foto-foto kameranya secara sekilas. Berdasarkan unboxing tadi dan nyobain sebentar pada saat setting-setting gitu ya, ini HP dengan harga di bawah 1,5 juta, worth it, layak dibeli. Recommended, kalau misalkan cari HP dengan budget 1-1,5 juta, bisa pilih ini. Infinix Hot 50i. Cek aja link dari video buat belinya di mana. Ya semoga videonya bermanfaat. Untuk video reviewnya mau dibahas apa, jangan lupa komentar. Bang Neto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wih, HP murah, makin kesini makin ke situ. Cakep banget desainnya. Ya selera sih, ada yang bilang nggak suka. Tapi kalau ini sih cakep sih. Ada senter jauhnya lagi.